Nah, sholawat yang kita baca ini adalah satu bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang utama yang dicipta oleh Allah, sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tapi lil alamin. Terutusnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah sebagai Rasul adalah sebagai rahmat untuk segenap alam. Artinya baik itu Muslim, itu Hindu atau non Muslim, semua ini termasuk mendapatkan rahmatnya dalam arti umum. Karena rahimnya tentunya ada dua jalan nanti, antara surga dan neraka. Saya teringat kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, addibu auladakum ala salasihi solid. Kata Rasulullah, didiklah anak kalian, pelajari akhlak atau berilah, didiklah secara adab anak kalian atas 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahli baitnya Rasulullah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. 3, agar senantiasa membaca Al-Quran. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, Rasulullah sudah ngomong duluan, sudah bersabda duluan, agar anak kita, anak kalian, kata Nabi, dididik supaya cinta kepada Nabi. Kita ini semua anak dari bapak kita. Kalau ada bapak kita yang hadir saat ini, juga anak dari mbah kita. Artinya bahwa disuruh didik anak kita, termasuk kita dan orang tua kita dari orang tuanya, agar mencintai Nabi, agar mencintai ahlul bait Nabi, dan juga mencintai Al-Quran. Cinta kepada Nabi, sebagaimana awal saya katakan, bahwa senang baca sholawat. Ini modal dasar kita cinta selaku masyarakat umum, bahkan sampai ke masyarakat khusus. Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha sak temene Allah, wa malaikatahu lan para malaikate Allah, yusalluna, sama-sama bersolawat kepada Rasulullah tentunya. Kalaulah kita lihat apakah solawatnya Allah, solawatnya para malaikat sama? Tidak. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah itu mustahil. Cuma beda makna. Yang dimaksud Allah bersolawat kepada Rasulullah, Allah memberikan rahmat, memberikan kemuliaan, Allah mengagungkan Muhammad. Nah, kalau sudah Nabi yang diagungkan, Nabi yang dimuliakan, Nabi yang diangkat derajatnya, berarti Rasulullah makhluk yang utama sampai Allah mengagungkan. Kalau memang dari malaikat, malaikat ini memohonkan ampun kepada Allah untuk Rasulullah. Nah, kalau kita, ya ayyuhalladzina amanu, ingat yang perlu digarisbawahi, ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong kang podo iman, hai orang yang beriman. Makanya kalau ada orang yang Islam anti sholawat, tentunya kita lihat ayatnya saja, nggak usah kita banyak bicara. Ayatnya, perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam atau ya ayyuhal muslimin, tidak. Tapi perintahnya adalah untuk orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada Rasulullah, tentunya dia akan bersolawat. Kenapa? Perintah tadi. Ibadah-ibadah yang lain kita lihat, Allah merintah sholat, Allah merintah zakat, Allah merintah puasa, tapi Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, dan Allah tidak bayar zakat. Tapi begitu Allah merintah bersolawat, Allah juga bersolawat. Ini
karena kemuliaannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau adanya Maulid Nabi kemudian ditentang, itu bid'ah. Jangankan yang sifatnya ini global, Rasulullah ini adalah pemberi syafaat di dunia dan di akhirat. Kita lihat anak kita lahir aja kita bangga. 1 tahun kita adakan ulang tahun. Masa Rasulullah yang membawa ajaran Islam, yang ngangkat manusia minadz dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan ke cahaya, kemudian begitu kelahirannya diperingati, ada yang ngomel, ada yang ngerasani, ada yang ngomong bahwa itu bid'ah. Ini namanya wahaber koplo. Ini wahaber koplo. Tidak usah kita dengarkan, karena itu bahasa cinta. Namanya bahasa cinta ini tidak bisa dihukumi. Kadang-kadang kita yang pernah muda atau saat kita remaja pernah jatuh cinta, kadang-kadang menganggap dunia milik berdua. Dek, rumah dunia ini milik berdua, dia ajak kau aja aku deh. Tidak ada yang lain itu numpang. Karena bahasanya orang cinta. Bahasa cinta ini tidak bisa dihukumi. Makanya begitu orang itu membaca sholawat karena cinta kepada Rasulullah, baik dia goyang-goyang karena cintanya kepada Rasulullah, tidak ada persoalan. Riak dia, pukul hadrah sambilan goyang, tangannya dibolak-balik, tidak ada persoalan, tetap dapat pahala. Coba kalian baca Fatihah di pinggir jalan sambil goyang-goyang, tetangga lewat, mulai bila amat nih kok gendeng-gendengan sekarang ini. Nah ini gara-gara ngambil Fatihah di Sumbersari gendeng dia. Nah ini persoalannya. Tapi kalau bahasa sholawat kepada Rasulullah tidak ada persoalan. Kenapa? Sohibus sholawat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya kita dididik agar cinta kepada Rasulullah, agar cinta kepada nabinya. Tujuannya supaya semangat kita untuk mencintai Rasulullah. Begitu kita cinta kepada Rasulullah, ingat juga pewarisnya, ulama. Karena kadang-kadang ada ajaran sekarang, baik kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Sering saya katakan, kalau sampean dan saya posisinya adalah sahabat, boleh kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kita ini bukan sahabat, kita ini masih jauh generasinya. Nah kita ngikuti ulama, terus ke atas, ke sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita ngikuti Al-Quran dan hadis misalnya, tanpa ngikuti ijma' dan qiyas, sholat yang sifatnya dihormatil waktu, sholat jama', sholat qashar, kita kebingungan. Tapi di sini ada ulama yang menerangkan. Nah di sini makanya harus mengikuti yang pas. Belajar agama jangan setengah. Belajar agama jangan lewat YouTube. Belajar agama jangan lewat Facebook. Kiai YouTube dan kiai Facebook atau kiai Twitter atau kiai WhatsApp, ini kalau paketnya habis, kiainya mati, harus masuk lagi ke listrik atau paketnya beli. Nah, ini belajarlah ke ulama yang punya sanad, yang muttasil, yang nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa cinta. Kita mencintai Rasulullah, banyak baca sholawat. Sholawat apa saja? Kalau yang tadi misalnya sholawat naria, kemudian ada sholawat munjiat dan sholawat tibbul kulub atau tibbil kulub. Ini kita biasakan. Ada sholawat-sholawat yang pendek atau sholawat yang pernah dijazakan oleh guru-guru kita, kita praktekkan, kita amalkan agar rohani kita full dengan sholawat. Karena sholawat ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahubbi ahli baitihi. Persoalannya ahlul bait. Ini biasanya keturunan dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain. Ini ahlul bait yang umum terkenal dengan nama dzurriyah. Ini diajarkan oleh Rasulullah untuk mencintai ahlul bait. Kita tidak berbicara yang lain.
Kalau sudah Rasulullah memerintah, kita cinta. Dengan bukti cinta, makanya orang tuh kadang-kadang dengan bahasa cinta ke Ahlul Bait ada yang biasa, ada yang super lebih, ada yang bahkan melebihi segalanya. Yang penting tidak kultus individu sampai melebihi cintanya kepada Rasulullah. Ini kadang-kadang kultus ini kayak yang terjadi di zaman Nabi Isa. Karena kultus super sampai Yudas Iskariot, Nabi Isa dinaikkan ke langit, dia diserupakan, akhirnya dipuja, dijadikan Tuhan. Ini karena kultus yang berlebihan. Makanya cinta kepada Ahlul Bait, kalau dari Hasan ini lahirlah yang namanya Syarif. Kemudian yang dari Husain lahir Sayyid. Nah, persoalan habaib, betul kata tadi teman yang diceritakan, itu hanya persoalan zaman. Karena yang namanya Sayyid ini disayang, dicintai oleh muridnya, dimuliakan, dan dia juga cinta kepada muridnya. Akhirnya sang murid mengatakan Habib. Habib ini artinya orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Kalau marganya Sayyid tentunya banyak, kurang lebih ada 68 di Indonesia. Dan Habib-Habib yang ada di Indonesia saat ini itu antara keturunan 35, antara keturunan 37, 38, 37 sampai 38 keturunan. Kalau saya termasuk keturunan 35, makanya disebut telok lemak. Nah, telok lemak kan wong Turo, tapi bukan habaib loh. Nah, di sini yang marga-marga karena memang asal usul ini hanya pendataan. Kayak Al-Haddad, yang paling tua itu marganya adalah As-Segaf. Ada Al-Haddad, Al-Attos, Bil-Faqih, Bapaqih, dan sebagainya. Ini yang penting, kita disuruh mencintai sesuai Rasulullah. Persoalan-persoalan yang lain bukan ranah kita. Yang penting kita dituntut untuk cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husain, dan seterusnya. Karena banyak juga ulama yang ada di Indonesia ini keturunan itu juga. Cuman sekarang jangan sampai dibenturkan antara kiai dengan habaib. Kalau habaib ini mungkin darahnya Rasulullah, tapi kalau ulama ini ilmunya Rasulullah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Jangan saking cintanya kita kepada Habib melecehkan ulama. Saking cintanya kepada ulama kita melecehkan habaib. Ini tidak boleh. Harus kedua-duanya seiring, sejalan, senyampang, masih sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang lagi terlepas, saya nanya kepada seorang habaib sepuh, ya tolong diingatkan. Karena hakikatnya bahasa tadi kumpul-kumpul, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, bahwasanya paling mulianya kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kuncinya kita selaku muslim, yang terbaik dan tertinggi di sisi Allah adalah takwa. Bukan takwa karena emosi istrinya minggat lalu prinsipnya takwa. Apa itu takwa? Bentak mertua. Nah, ini salah juga. Takwa itu bukan begitu. Takwa ini takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Titik segitu. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Kadang-kadang zaman sekarang ini kan jadi kebanggaan kalau kita lihat, di mana anaknya mondok ke Jawa, tahfidz di Malang, pondoknya besar, biayanya berapa? Sekali daftar 25 juta. Bangga orang tua. Karena apa? Karena anaknya ngaji tahfidz Al-Quran. Kalau kita harus lihat dulu, bukan masalah top mewah pondoknya, tapi yang perlu kita lihat sanad Al-Qur'annya itu dari mana. Karena proyek Wahabi zaman sekarang memang kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ingat, begitu kita terpesona dengan kembali kepada Al-Qur'an hadis, kita lupa bahwa baca Al-Quran ada sanadnya. Tidak hanya tajwidnya, tidak hanya masalah qiraat sab'ah, tidak.
Tapi yang penting sanadnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran-ajaran sekarang yang radikal-radikal nih semuanya membaca ayat Al-Qur'an. Di lapangan dia takbir, Allahu Akbar, serbu-serbu. Apakah pantas di lapangan kalau di Bali baca takbir? Tidak pantas. Yang pantas baca takbir itu di musola, di masjid, ngajak orang Allahu Akbar. Kalau di lapangan Allahu Akbar sangat tidak pantas. Nah, ini kan penyalahgunaan maksud agama dengan gaya-gaya baru. Ini pentingnya. Karena apa? Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Al-Quran. Ininya hitam, celana cingkrang, jenggot, hafal Al-Quran. Tapi kenapa kok membunuh Sayyidina Ali? Karena menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ini kan ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Kalau sudah ayat mutasyabihat ditafsir sendiri, ini alamat jadi sesat. Kayak istawa alal arsy misalnya, Tuhan katanya diam di aras. Nah, kalau memang Tuhan diam di aras, mana besar aras dengan Allah? Nah, disinilah Wahabi. Padahal Allah menguasai, harus ditakwil lagi. Karena ayat-ayat mutasyabihat jangan langsung diterjemahkan apa adanya, pendengar nanti akan bisa sesat. Contoh, kalau logika sekarang, Bapak Tambo lagi berkuasa di Jembrana. Nah, ini bahasa mutasyabihat. Contoh, apakah dia menguasai Jembrana dari ujung sampai ke Gilimanuk cukup dengan tangannya dirangkul? Tidak. Dia menguasai maksudnya karena punya jabatan bupati. Nah, begitu. Artinya ada makna yang perlu kita perhatikan dalam saat mengaji tafsir. Saya dulu ngaji tafsir Jalalain, itu ke Kiai Hasan Abdul Wafi dari Nurul Jadid. Itu keras, tegas. Sehingga kalau kita terarah, ngajinya tuh enak. Tidak asal-asalan langsung kopar kapir. Kalau ada orang mencuri ayam, oh haram tuh haram. Dimasak dia nonton, gimana? Enggak, saya minta kuahnya, nyari kuahnya. Begitu dicedok jatuh dagingnya. Ini jatuh gimana? Enggak haram. Enggak, jatuh sendiri, enggak apa-apa. Nah, ini kan banyak yang terjadi di masyarakat. Saat di muka umum ngomong haram, begitu untuk dirinya ya agak haram jadi haram. Ini prinsip kita, tegas dalam agama, tegas untuk fanatik kepada diri. Persoalan ngajak orang itu kan ada prinsip. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini hukama. Hikmah ini artinya kendali kayak kuda. Nah, kalau ditarik ke kiri, kalau ke kanan, itu asal katanya. Makanya zaman Wali Songo, dakwah di Indonesia, dia pakai sistem hikmah, ngikuti budaya setempat. Kalau sudah hikmah tidak bisa, mau'idatul hasanah, nasihat yang baik, selanjutnya ditingkatkan dengan nasihat-nasihat yang baik, ajak kepada kebaikan. Setelah itu tetap tidak mempan, nah kayak zaman sekarang Wahabi, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka debat dengan cara yang terbaik. Karena apa? Wahabi, kembali saya ingat omongan teman, Wahabi ini 1000 masalah dengan satu dalil, bid'ah. Kalau NU 1 masalah dengan 1000 dalil, itu NU. Nah, tentunya harapannya, karena kita ini diundang bukan mulutan, jangan terlalu berapi-api, santailah. Karena ini hanya ceramah, Mas Bro. Mudah-mudahan kita bersama ini tetap dalam prinsip sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa bermasyarakat yang terbaik. Dengan ala NU kita lunak, fanatik ke dalam, tapi di Indonesia pedoman kita tetap Pancasila. Kita yang terbaik untuk hidup masing-masing, baik bertetangga, bermasyarakat, dan selaku warga negara Indonesia. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.